Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Aprianti. Di video kali ini saya bersama dengan rekan saya Ainul Fitria akan mempresentasikan materi kami, yakni Qasas Al-Quran. Jadi ada 5 topik pembahasan. Yang pertama adalah pengertian Qasas Al-Quran, yang kedua adalah macam-macam Qasas Al-Quran, yang ketiga adalah hakikat dan tujuan dari Qasas Al-Quran, kemudian hikmah dari Qasas Al-Quran, dan yang terakhir adalah perbedaan Qasas Al-Quran dengan kisah yang lainnya. Yang pertama adalah pengertian Qasas Al-Quran. Jadi ada 2 pengertian. Pertama, pengertian secara terminologi, dan kemudian yang kedua adalah secara etimologi. Secara terminologi, Qasas Al-Quran berarti berasal dari bahasa Arab al-qasasu atau al-qissatu, yang memiliki arti cerita. Kemudian secara etimologi, Qasas Al-Quran ini berarti berita-berita atau kisah yang mengenai suatu permasalahan dalam masa yang saling berurutan. Dengan kata lain, Qasas Al-Quran ini adalah pemberitaan mengenai ihwal umat yang telah lalu, nubuat atau kenabian yang terdahulu, dan peristiwa-peristiwa yang telah, sedang, dan akan terjadi. Kemudian yang selanjutnya adalah macam-macam Qasas Al-Quran. Ada 4 macam, dapat dilihat dari segi waktu, segi materi, segi jenis, dan segi panjang pendeknya. Yang pertama adalah kategori waktu. Ada 3 kategori. Yang pertama kisah al-gaib pada masa lalu atau al-qasasul ghuyub al-maliyah, yakni kisah yang menceritakan kejadian-kejadian gaib yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera yang terjadi di masa yang telah lampau. Contohnya itu kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Musa, dan kisah Maryam, sebagaimana yang telah diterangkan di dalam Quran Surah Ali Imran ayat 44. Kemudian yang kedua adalah kisah hal-hal gaib pada masa kini atau al-qasasul al-ghuyub al-hadirah. Itu adalah kisah yang menerangkan hal-hal gaib yang terjadi di masa sekarang. Itu maksudnya, contohnya adalah kisah tentang Allah dan segala sifatnya, para malaikat, jin, syaitan, kemudian berita tentang hari akhir, dan sebagainya, sebagaimana yang telah diterangkan dalam Quran Surah Al-Qari'ah ayat 1-6. Yang ketiga, ada kisah hal gaib yang diterangkan pada masa akan datang atau al-qasasul ghuyub al-mustaqbilah. Ini adalah kisah yang menceritakan peristiwa yang akan datang dan belum terjadi pada waktu turunnya Al-Quran. Cerita itu kemudian benar-benar terjadi, seperti jaminan Allah terhadap keselamatan Nabi Muhammad SAW dari penganiayaan orang kafir, yang dapat dilihat pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 67. Selanjutnya ada dari segi materi. Dari segi materi ini ada 3 juga. Yang pertama adalah kisah-kisah Nabi atau Qasasul Anbiya, di mana Al-Quran mengandung cerita tentang dakwah para nabi dan mukjizat-mukjizat pada para rasul. Kemudian juga apa yang terjadi, dampak-dampak atau akibat yang terjadi oleh para kaum muslimin, kaum mukmin, dan golongan-golongan yang mendustakan ajaran Nabi, seperti kisah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan sebagainya. Yang kedua adalah kisah yang berkaitan dengan peristiwa yang telah terjadi, tapi dari orang-orang yang tidak dapat dipastikan kenabiannya. Contohnya itu kayak kisah tentang Qarun, kemudian kisah tentang 2 putra Nabi Adam, dan banyak lagi. Yang ketiga, ada kisah yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah. Contohnya itu perang Badar dan perang Uhud yang sudah diterangkan di surah Ali Imran, perang Tabuk, kemudian perang Ahzab, dan sebagainya. Selanjutnya ada dari segi jenis. Ini juga ada 3. Yang pertama adalah kisah tentang sejarah atau al-qisas at-tarihiyah. Yang ini berkisah tentang kisah-kisah sejarah seperti kisah para nabi dan rasul, yang
kedua ada kisah perumpamaan atau qasas at-tamtsiliyah. Kisah ini biasanya menerangkan atau memperjelas suatu pengertian bahwa peristiwa itu tidak benar terjadi dan hanyalah sebuah perkiraan. Yang ketiga ada kisah asatir. Kisah ini mewujudkan tujuan-tujuan ilmiah atau menafsirkan fenomena yang sulit untuk diterima oleh akal sehat. Selanjutnya yang terakhir ada jenis qasas yang ditinjau dari segi panjang pendeknya. Juga ada 3. Yang pertama ini kisah panjang. Contohnya itu kisah Nabi Yusuf dalam surah Yusuf. Itu di dalam surah Yusuf itu kan hampir keseluruhannya itu menceritakan tentang Nabi Yusuf, mulai dari beliau lahir bahkan hingga beliau dewasa sampai beliau memiliki kekuasaan pada masa itu. Kemudian yang kedua ada kisah yang lebih pendek daripada bagian yang pertama tadi. Contohnya itu kisah Maryam di dalam surah Maryam. Kemudian juga kisah Ashabul Kahfi pada surah Al-Kahfi. Dan yang terakhir ada kisah yang jumlahnya kurang dari 10 ayat. Itu contohnya kisah Nabi Lut dan juga Nabi Hud di dalam surah Al-A'raf. Baiklah, saya akan menjelaskan materi berikutnya yaitu faedah qasas dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu menjelaskan asas-asas dakwah dan pokok-pokok syariat yang dibawa oleh para nabi. Yang kedua yaitu meneguhkan hati Rasulullah SAW dan hati umat Nabi Muhammad atas agama Allah, serta memperkuat keyakinan orang-orang beriman bahwa kebenaran pasti akan menang mengalahkan kebatilan. Yang ketiga yaitu membenarkan para nabi terdahulu, mengenang dan mengabadikan jejak peninggalan mereka. Yang keempat yaitu memperlihatkan kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW atas berita-berita yang disampaikan beliau tentang umat terdahulu melintasi generasi dan zaman. Kemudian yang kelima yaitu mengungkap kebohongan ahli kitab yang menyembunyikan kebenaran dan merubah-ubah isi Alkitab. Yang keenam yaitu menarik hati pendengar pembaca dan memantapkan penerimaan terhadap pesan-pesan yang disampaikan di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketujuh yaitu sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad SAW memang benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala dan kitab suci Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan yaitu menjadi pelajaran atau ibrah bagi manusia dari peristiwa-peristiwa yang diceritakan oleh Al-Quran. Kemudian saya akan menjelaskan hikmah pengulangan qasas dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu menunjukkan kebalagahan Al-Quran dalam bentuk yang paling tinggi. Yang kedua yaitu menampakkan kekuatan izah atau tidak ada seorang pun walaupun itu sastrawan Arab yang dapat menandingi kekuasaan Al-Quran. Yang ketiga yaitu memberikan perhatian penuh kepada kisah tersebut. Yang keempat yaitu karena perbedaan tujuan yang karenanya lah disebut kisah tersebut di dalam Al-Quran. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan qasas Al-Quran dengan kisah-kisah yang lainnya. Pada akhir surat Yusuf, Allah menegaskan bahwa sesungguhnya pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran yang dapat diambil oleh orang-orang yang berakal. Perbedaan kisah Al-Quran dengan sejarah pada umumnya juga dapat dilihat dari sistematika waktu dan tempat kejadian peristiwa yang tidak menjadi karakteristik utama dalam Al-Quran. Karena memang kisah-kisah yang tertuang dalam Al-Quran itu tidak secara sistematis. Karena memang tujuan tujuan kisah di dalam Al-Quran itu adalah untuk diambil pelajarannya dari peristiwa-peristiwa yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.